Back chat, analyzing what I say. Back chat, and you always get your way. Oh yeah, see what you've done to me. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Sebenarnya kita kan kekurangan ini ya, kekurangan bahan untuk membahas soal musik. Jadi ketika waktu itu ada fikih soal musik itu haram, mungkin Ustadz lebih tahu kan, itu hadisnya di hadis Bukhari Muslim. Iya. Hadis Bukhari Muslim. Nah, waktu kita yang perlu kita tahu kan musiknya waktu itu musik seperti apa gitu. Betul. Apakah sudah do re mi fa sol la si do waktu itu ya kan? Nah itu kan kita kan butuh bukti-bukti lain kan. Yang dimaksud musik saat itu tuh apa? Apa cuman pukul-pukulan perkusi, ya kan? Karena yang saya tahu musik yang sekarang kita dengar itu kan musik modern. Sekuno-kunonya musik aja Bach. Ya, musik yang dalam sebuah konsep musik modern itu Johann Sebastian Bach. Itu tahun 1700. Tahun 1700 itu. Dalam term musik modern. Dalam term musik modern ya. Udah ada do re mi fa sol la si do gitu ya. Udah ada sol mi fa si ya. Nah, apakah kan nggak mungkin musik yang itu diharamkan waktu itu zaman Rasulullah itu kan? Karena zaman Rasulullah kan, jadi inilah kemarin ada hubungannya sama obrolan kita seminggu yang lalu, pada minggu yang lalu, pentingnya rasionalisasi, pentingnya hujah daripada dalil. Karena kalau kita bicara dalil akan jadi debat kusir. Masing-masing punya dalilnya sendiri. Langsung pekat sufinya. Itu udah. Warnanya jelas. Jadi makanya aku kemarin bilang, kenapa penting itu, yang lebih penting itu adalah argumentasi kan, hujah. Makanya Al-Ghazali kan disebut hujatul Islam kan itu. Yang penting itu hujah. Nah, makanya kalau hujah pernah saya ada satu, nggak tahu kenapa saya diundang dalam satu WA group. Ya, banyak kan sih yang undang pasti kan orang-orang Muslim kan. Tiba-tiba ada, waktu saya ngepost sesuatu, tiba-tiba ada yang ngomong gini, bro, ngomong ke orang di grup gitu ya, kirimin dong dalil musik haram. Ini maksudnya apa ya? Maksudnya apa deh kok? Aku barusan ngepost terus tiba-tiba ada yang nulis gitu. Ngajak berantem. Aku kan paling seneng berantem. Aku balas juga, bro, tolong juga dong kirimin yang CD-nya. Enggak, CD-nya. Lagu yang haram waktu itu kayak gimana? CD-nya kirimin juga, pengen tahu yang musik kayak haram nih yang kayak mana gitu loh. Makanya, nah ini, bunyinya serem juga ini. Iya, mantap. Baru bunyi soalnya. 3 soalnya dia. Ini padahal udah jam berapa? Maka dari itu, musik yang paling kuno yang pernah kita bisa akses itu adalah musik karyanya Johann Sebastian Bach. Itu dia lahir tahun 1600 akhir, karya-karya dia itu 1700 awal. Itu karya-karya klasik awal ya. Kalau mau pemirsa atau teman-teman mau dengar, itu klik aja Johann Sebastian Bach, judulnya Air. Air, udara. Iya, itu sih 1700 awal itu. Itu yang kita bisa comot lah, kira-kira musik yang paling kuno saat ini ya itu, gitu loh. Makanya kita juga patut curiga, jangan-jangan sebelum organ, sebelum piano ada alat musik namanya harpsichord. Gimana tuh bentuknya? Jadi kebalik, kalau piano itu putihnya yang besar. Kalau harpsichord itu hitamnya yang besar. Harpsichord, baru tahu. Harpsichord. Nah kita kan masalahnya kan pemerintah kita, Presiden Indonesia kan nggak bener-bener mencintai yang namanya riset.
Bayangin kalau kita punya presiden yang suka riset, 1 triliun aja disisihin dari APBN buat riset. Waduh, jadi banget. Nah, harpsichord itu yang hitam, yang besar, yang kecilnya itu Putih. Itu harpsichord. Itu sebelum piano. Tapi sama bunyinya, Mas. Hah? Bunyinya sama. Bunyinya beda, cuma notasinya sama. Nah, kemungkinan itu yang menciptakan namanya Al-Habsyi. Ya, karena harpsichord. Oh, harpsichord. Iya kan? Iya. Kemungkinan tuh yang Tahun berapa kira-kira itu, Mas? Ya mungkin zamannya khilafah, Iya. zamannya Abbasiyah. Abbasiyah. Iya. Lagi jaya-jayanya. Kemungkinan zamannya Abbasiyah. Karena di masa Utsmani sudah jelas ada alat musiknya. Iya. Dan ada notasinya, ada kanunnya tadi, Iya. kanannya tadi ada. Nah, mungkin di zamannya di Turki belum sempat ditulis di sebuah kertas notasinya itu. Nah, yang sudah ditulis di kertas kan mau sejak Johann Sebastian Bach tuh. Ternyata ada loh, Mas. Hah? Ada kan? Jadi Isa al-Mausuli itu, lalu dikutip sama Al-Farabi itu, dia menulis bahwa notasi itu seperti mutiara-mutiara yang tersebar. Dalam bahasa Arab, duror mufassolat. Oh. Duror artinya mutiara, mufassolat itu artinya terpisah-pisah. Duror mufassolasi do. Oh iya. Oh. Itu dari sana. Jadi notasi do re mi fa sol la si do itu dari Islam. Nah, Dan baru sebenarnya tahu saya. dan sangat matematis sekali, sangat matematis. Itu sangat matematis kan. Jadi Ya Mas, memang ada terasa sains hubungan sama musik. Yang antum terasa, antum ahlinya. ini sufi Kang. Jadi Wah. Nggak tahu. Tahu ya, Bu, ya. Aku nggak tahu soal itu. Kalau seni adalah bagian daripada peradaban dunia itu iya, ya. jelas. Seni dan sains. Jadi Khas ya. nggak boleh ketinggalan antara sains itu maju, itu seni juga harus maju. Itu karena dua-duanya itu adalah bagian daripada Corak peradaban. dunia Iya. itu seperti itu. Gitu. Makanya yang sulit kan itu tadi mencari pemimpin yang bisa membangun peradaban. Kan? Yap. Ya. Peradaban itu kan bukan jalan tol. Peradaban itu kan bukan infrastruktur. Oh, oke. Peradaban itu Bukan adalah tol laut, ilmu ya? pengetahuan dan seni budaya. Bukan tol laut. Betul. Keren. Iya. Peradaban. Peradaban, Betul, Mas. Betul. Jadi artinya sebenarnya kalau dilihat di masa lalu itu tidak ada pembedaan memang antara orang. Jadi ketika kita bicara contoh kayak mengutip tadi Ustadz Fatih Karim, orang zaman sekarang tuh seolah-olah kalau sana dia musisi, artinya dia tidak terlalu peduli pada urusan ilmu pasti. Iya. Karena dianggap seolah-olah musik itu adalah ilmu-ilmu yang tidak pasti misalnya. Iya. Atau sebaliknya orang-orang yang ilmu pasti, pasti, mereka tidak anti musik. peduli pada hal-hal yang bersifat musik dan segala macam. Ulama zaman dulu, dan ini termasuk keindahan Islam, adalah tidak berusaha untuk memisahkan antara semua itu. Perpaduan ya. Nah, jadi seorang Al-Farabi adalah seorang ahli musik sekaligus ahli fikih. Dia bisa berbicara sesuatu yang pasti, sebagaimana musik itu ya notasi-notasi yang pasti. Berarti antum yakin beliau bisa jadi fuqaha bentar lagi. Oh iya. Ahli fikih. Jadi sebenarnya, nah itulah tingkatannya. Justru tingkatannya Masya Allah. Jadi Levelnya. termasuk ada orang yang mengkritik saya ketika saya menyebutkan kata hikmah. Itu artinya di dalam Islam adalah sesuatu yang melampaui kepastian. Iya. Makanya ketika Allah katakan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, itu adalah ketika Allah sudah mengajari dia tentang Alkitab, tentang masalah halal haram, buku lah. Makanya kalau orang dulu bilang textbook ya, by the book, berarti ya sesuai dengan buku, salah benar. Tapi di atas itu ada yang namanya hikmah. Nah itulah makanya orang tasawuf senantiasa di atas daripada halal dan haram. Iya. Dia mencoba untuk memutuskan sesuatu lebih daripada halal dan haram. Bukan hitam Itu putih. sih sebenarnya kalau di dalam pendidikan itu kan S3 kan. S3 itu PhD kan. Yep. Orang udah dapat gelar PhD berarti kan dia filosofi of Filosofi. doctor. Iya, betul. Jadi makanya misalnya salah satu kasus ya misalnya. Kenapa presiden itu harus punya ilmu hikmah? Karena kalau kita kan nggak pernah berpikir bahwa kita memilih pemimpin itu harus orang yang menguasai ilmu hikmah. Kalau enggak ya jadinya hitam putih jadinya. Misalnya gini, Betul. ada satu menteri dalam satu periode sama 5 tahun ini dia menguntungkan negara 5 triliun. Ya, menteri Untungin, ya. Untungin ya. Di periode kedua dia merugikan negara 100 miliar.
Kalau kita pakai hukum hitam putih tadi itu, Iya. dia merugikan negara harus masuk penjara. Iya. Nah, kalau presiden yang punya Hikmah. ilmu hikmah, dia bisa panggil KPK-nya. Hmm. Bro, gini loh bro, Hmm. kerugiannya dari mana? We were this close to another ending, but too far from the start. We were this close to another story. Mana, gitu kan? Kalau lu lihat dari sini periode ini iya, tapi lu lihat dong periode yang lalu, dia menguntungkan negara 5 triliun, artinya dia masih menguntungkan negara 4,9 triliun gitu loh. Nggak Kesalahan sedikit. Iya. Yap. Tapi kalau menurut hukum KPK, ya dia tetap harus kena. Berarti isi tweet antum kemarin tuh hikmahnya? Yang mana tuh? Isi tweet kemarin berarti nggak ada hikmah, nggak ada kebijaksanaan dalam Ya. permusawaratan keadilan. Tweet kemarin itu kan saya pikir negara ini kan punya hikmah, ternyata enggak. Oh itu kan, nggak ada hikmah. gitu. Enggak. Ini yang akan membawa kita pada sesuatu yang lebih berat lagi nih. Tapi Mas, ini Tapi iya yang bener. antum ngomong itu Mas, saya tambahin dikit Mas. Hmm. Tadi kan antum berharap bahwa pemimpin tuh punya hikmah. Iya. Nah, Padahal itu bukan berharap tapi harus kewajiban. Kenapa? Iya. Karena orang yang punya hikmah dalam bahasa Arab adalah hakim. Iya. Hakim. Dalam arti bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, artinya adalah pemimpin. Hukam, hakim. Jadi pemimpin itu adalah orang yang Hakam. memang Iya, hakam tuh. orang yang memang punya Kaidah hikmah. hakam tuh. iya. Jadi kalau misalnya dia sudah Tapi punya nggak, hikmah, dia kemarin lah jadi itu kan pemimpin. pemimpin kan Sidik, Iya. Fatonah, Betul. Amanah. Amanah. Nggak disebut loh hikmah. Hikmah. Karena sudah include ke dalamnya. Harusnya Di ya dalamnya. semuanya. Iya, hikmah. Di dalam Al-Qur'an. Di Sekarang dalam kita kan Al-Qur'an. cari pemimpin kan yang penting sederhana. Nah, Nah, itu dia. yang penting sederhana. Pemikirannya sederhana. Ini pemikiran sederhana. Nilai raport sederhana. Jadi berarti antum nggak cocok jadi pemimpin. Oh, Pak. gitu. Di Indonesia. Nggak cocok. Iya, Mas. Karena tidak sederhana. Nggak sederhana tuh. Yang saya sampaikan adalah mengingatkan kepada seluruh anak bangsa tentang sejarah kelam, di mana ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Dan saya dengan keyakinan saya menyampaikan ini dengan landasan-landasan yang benar. Apabila itu ada yang mengatakan saya provokasi dan minta pertanggungjawaban, saya siap mempertanggungjawabkannya. Tapi alangkah anehnya orang berbuat baik dan benar untuk meningkatkan bangsa dianggap provokasi. Orang-orang komunis terlatih menyusup dan bermain dari dalam. Apa yang dilaporkan agen Cina ke Beijing, ada satu yang bocor mengenai pertemuan Mao dan Aidit menjelang pulangnya Aidit ke Jakarta bulan Agustus tahun 65. Mao tanya sama dia, kau mau berbuat apa kalau Soekarno meninggal? Dia jelaskan, dicatat oleh sekretaris Partai Komunis dan disimpan di arsip. Arsip itu sudah dibongkar sekarang oleh seorang mahasiswi yang beberapa waktu lalu bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Apa yang terbongkar itu adalah rencana Aidit kepada Mao. Dan rencana itu persis dengan apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Aidit pada waktu Gestapo